sekarang. Silakan marah. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu-tunggu juga. Padahal pendeta-pendeta itu kalau sidang Dewan Gereja Dunia, main sama bule. Tahu saya satu orangnya kok. Sebelum videonya berlanjut, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you. Salam salam hikmah tetap jadi berkat teman-teman. Bagaimana kabar kamu sekalian? Saya berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mengomentari sebuah video yang dibuat oleh Ustadz Yahya Waloni. Tidak asing di telinga kita ketika kita mendengarkan Ustadz Yahya Waloni. Dia bukan orang yang bersahabat dalam ceramahnya ketika dia sedang berdakwah. Apalagi ketika membahas kekristenan dan juga membahas tentang latar belakangnya. Karena katanya dia adalah mantan pendeta dan juga mantan rektor. Tapi faktanya adalah semua sudah dipungkiri atau orang-orang yang pernah berurusan dengan beliau ini bahwa beliau tidak pernah sesuai dengan apa yang dia katakan itu. Dia membuat dirinya sendiri sebagai seorang pendeta, doktor, dan sampai hari ini tidak bisa dikonfirmasi tentang ijazah kedoktorannya itu. Dia terlantung-lantung di negeri orang waktu itu di Papua. Tidak diterima di gereja A, gereja B untuk mendaftar sebagai pendeta. Stres, mungkin seperti itu, punya banyak utang, punya banyak tanggungan, dan ya akhirnya mungkin jejaknya sudah tidak diketahui lagi dan tiba-tiba muncul membuka mulut melawan kekristenan dari kasus dugaan ujaran kebencian atau penistaan agama. Persoalannya sekarang adalah bahwa banyak orang menduga, Yahya Waloni itu kasusnya cuma satu saja, hanya mengatakan Alkitab itu palsu. Sementara MKC ya berbicaranya banyak gitu. Tapi kalau Yahya Waloni hanya mengatakan itu, betulkah Yahya Waloni hanya mengatakan itu, teman-teman? Bahwa video Yahya Waloni ini sudah ada sejak mungkin kurang lebih 7-8 tahun yang lalu. Padahal apa yang dia katakan itu sangat-sangat bermuatan kebencian kepada yang berbeda. Banyak kontradiksi yang dia katakan dalam kesaksiannya. Tapi hal ini saya agak bingung dengan teman-teman yang sebelah. Bahwa kenapa percaya dan terus-menerus percaya si beliau Yahya Waloni katakan ini. Ini salah satu video yang dia buat. Ini sekitar mungkin 5 tahun yang lalu atau sampai 7 tahun yang lalu. Dia buat yang dia berbicara mengenai kekristenan. Saksikan videonya. Orang yang masuk Islam dari Kristen atau kafir dia kaya. Kalau dia masuk Islam bukan dia miskin, justru tambah kaya. Saya keliling Indonesia pakai mobil pribadi. Bukan cuma mobil pribadi, 2 istri sekarang. Silakan marah. Ibu-ibu tersinggung silakan. Cuma begini Bu, saya istri 2 itu bukan untuk supaya saya terhibur, untuk bukan kebutuhan seks. Istri saya Bu di sini ada. Istri saya itu adalah ini, kami satu keluarga. Istri saya ini pendeta. Dia punya, kami masuk Islam itu ada 3 anak kami Bu. Anak semua kami satu keluarga 5 orang masuk Islam, semuanya kafir. Ya, lalu istri saya bilang sama saya, Pak, kalau kamu memenuhi undangan ke seluruh Indonesia dan bawa saya, berarti anak-anak ini tidak sekolah, buta huruf. Tidak boleh orang Islam buta huruf, harus belajar. Lalu saya katakan apa? Oke, kamu tinggal di rumah, saya jalan sendiri. Jangan. Kamu cari perempuan muslim, kamu nikahi. Dalam hatiku memang itu yang kutunggu-tunggu juga. Oke, teman-teman, ketika dia dulu pertama-tama membuat sebuah kesaksian berkata bahwa gaji saya $, gaji saya luar biasa ketika saya dulu pendeta, dari atas sampai bawah itu saya aman semuanya, dan dia katakan dia masuk ke agamanya yang sekarang ini atau dia mualaf, dia meninggalkan semuanya dan dia betul-betul tidak punya apa-apa lagi. Tapi barusan dia berkata bahwa orang yang dulu kaya ketika dia masuk Islam dia akan lebih kaya. Nah, ini berkontradiksi atau sangat berbeda dengan pengakuannya yang awal. Harusnya hidup sederhana, harusnya dia seperti kesaksiannya awal, kita mau hidup sederhana saja. Tapi bahkan dia bukan hanya hidup sederhana dan juga punya mobil pribadi dan sekarang istrinya 2. Wow, luar biasa, sangat diberkati ya, haleluya. Persoalannya bukan itu teman-teman. Persoalan bagi saya adalah sekarang dia sudah menjadi agama yang sana dan itu diperbolehkan dalam agamanya yang sama, dan itu memang sangat menggiurkan sekali ya. Persoalannya sekarang bahwa dia memiliki itu semua, istrinya sekarang 2 ya, istrinya sekarang 2, dan itu ya mungkin yang seperti yang dia katakan itu yang dia tunggu-tunggu. Mau tanya juga sekalian gitu ya kepada teman-teman, bahwa saya mau tanya memangnya kalau
berdakwah keliling-keliling itu yang menjadi kebutuhan utama itu apa? Materi, kesehatan, atau wanita, atau perempuan untuk dinikahi, kebutuhan dalam berdakwah, ya. Itu pertanyaan aja sih yang muncul oleh karena beliau yang mengatakannya. Dan kalau masalah poligaminya tentu itu diperbolehkan. Tapi apakah memang dakwah keliling-keliling itu yang dibutuhkan bukan persiapan kesehatan dan materi ya, tapi istri ya. Wow, dia berkata bahwa kalau bukan membantu dakwah, wah, saya yakin ini akan banyak kontradiksi sendiri dengan teman-teman ya, agamanya beliau sekarang. Jadi dia membantu dakwah dan kemudian dia kawin lagi, nikah lagi, hanya dalam kurung membantu dakwah. Nah, sekarang persoalannya adalah dia berkata semua pendeta-pendeta tuh jengkel, benci, pastor semua itu benci, jengkel sama saya. Pastor di Indonesia dengan pendeta sakit hati betul sama saya. Apa maksudnya? Mereka suka bikin tapi terhalang oleh surat Paulus. Padahal pendeta-pendeta itu kalau sidang Dewan Gereja Dunia, main sama bule. Tahu saya satu orangnya kok. Ya, tapi saya karena rektor saya disiplin. Pendeta-pendeta dia jangan coba-coba pergi ke tempat pelacuran. Makanya saya dari umur 21 tahun memimpin sekolah tinggi teologi Calvin. Yang mendirikan UKI di Papua itu saya. Tuh foto-foto saya. Terakhir saya mewisudahkan 158 pendeta program magister. Jadi sudah 5 tahun, hampir 5 tahun Bu, saya berpoligami. Tinggal satu rumah, tidak pernah ribut. Istri yang tua jaga anak, jaga bed. Kami dengan istri muda keliling Indonesia berdakwah. Kami bertiga sudah berencana, kalau mau pergi berhaji harus sama-sama, kalau mau mati insya Allah tetap sama-sama. Jadi kami tiga dalam satu saya sebagai suami, dua istri saya. Ya, bukan untuk apa? Untuk kebutuhan berdakwah. Kalau tidak berdakwah seperti ini, tidak keliling-keliling, untuk apa saya beristri dua? Tapi karena membantu dakwah, Allah berikan. Jadi perhatikan, kalau orang diberikan dua istri dan kekal, berarti Allah memberi izin. Poligami itu bukan kehendak Allah. Poligami itu adalah izin Allah. Nabi-nabi berpoligami karena berdakwah. Yang kacaunya poligami di Indonesia ini kenapa? Bukan untuk dakwah, untuk nafsu seks. Istri yang tua dibohongi. Betul kan, Bu? Saya mau kasih tahu, tidak ada perempuan mau dimadu. Istri saya itu waktu saya pendeta cemburunya minta ampun. Tetapi mengapa setelah Islam dia katakan begini? Saya tidak pikirkan lagi tentang duniawi. Saya sudah tenang, Pak. Silakan kamu nikah perempuan Muslim. Jalan. Jadi satu rumah, Bu, bukan beda rumah. Kalau ibu ke Bandung pergi ke rumah saya di Kopo Elok, tanya seluruh tetangga. Justru tetangga saya yang satu istri tiap bulan ribut. Aman keluarga saya. Jadi saya mau kasih tahu, boleh poligami kalau seperti anak ustadz. Ustadz yang bagaimana? Yang memang keliling-keliling. Kalau ustadz cuma di kampung, ustadz lokal, udah nggak usah dua, satu aja dah. Nanti kacau. Ya itu harus perlu. Kenapa? Di hotel saya harus antisipasi orang kafir ini tetap menyerang saya dengan segala argumen. Mereka bisa fitnah kalau masuk hotel. Dua istri saya. Ya, bukan untuk apa? Untuk kebutuhan berdakwah. Kalau tidak berdakwah seperti ini, tidak keliling-keliling, untuk apa saya beristri dua? Tapi karena membantu dakwah, Allah berikan. Bahwa mereka suka bikin, mereka mau melakukan itu tuh apa maksudnya? Yakni mungkin nikah lagi dengan yang lebih muda, dengan yang lebih seger, terhalang dengan surat Paulus. 100% dakwah dari beliau, hampir 70% itu hanya menistakan agama Kristen. Nah, jadi isi dan muatannya itu, modal yang dia punya adalah berbicara, menista, dan juga menjelek-jelekan agama yang sebelumnya. Hanya itu. Kita melihat di sini dia menyebarkan sebuah fitnah yang keji kepada pendeta-pendeta, ya. Mungkin ini menjadi bahan, menjadi materi yang akan persidangkan mungkin ya, bahwa dia bukan hanya mengatakan Alkitab palsu, tetapi menyebarkan fitnah, menyebarkan kebohongan kepada pendeta-pendeta. Dia berkata bahwa pendeta-pendeta juga kalau pertemuan ya gereja sidang dunia, entah apa yang dia sebut ini kegiatan apa sih? Sampai sidang dunia ya, gereja-gereja apa ini yang sidang dunia sampai ke luar negeri dan kemudian juga main sama bule.
memang nih otaknya benar-benar hanya berbicara mengenai hawa nafsu kedagingan ya. Dia yang bikin dan dia merasa apa yang dia buat halal, dia kemudian menembak itu kepada pendeta-pendeta. Oh, pendeta-pendeta itu juga bikin begitu. Mereka berzina, mereka dengan bule apa segala macam kalau sidang gereja dunia ya. Baik teman-teman yang agama Islam sekalipun, saya mau bilang ini fitnah yang luar biasa. Nah, apakah kalau teman-teman saya balikkan, oh setiap orang yang naik haji itu misalnya, ya mereka pergi ke sana itu mereka juga di sana berbuat yang tidak senonoh. Bagaimana perasaan kalian? Nah, sementara ini adalah dia berkata sidang dunia. Acaranya pun sidang dunia saya tidak tahu dan tidak pernah ada di dalam dunia kekristenan. Sidang dunia pendeta-pendeta ke luar negeri itu acara apa? Gereja apa? Dan apa kegiatannya di sana? Ya, ini akan menimbulkan fitnah lagi. Dan kemudian dia berkata berzina dengan ya dikatakan orang bule. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jangan-jangan beliau ini berhalusinasi ya, kurang obat ini orang ini ya. Tidak laku apa yang dia katakan kalau tidak ada fitnahnya ya. Tidak laku apa yang dia katakan kalau tidak ada kebohongan yang ada di dalamnya. Nah, teman-teman, yang seperti ini yang akan terus saya gaungkan, bahwa orang-orang yang menista agama orang lain itu tidak boleh ada di negeri ini. Dia bukan hanya menafsir, dia mengklaim dan dia meyakinkan bahwa ya apa yang dia katakannya itu benar tanpa mendengar konfirmasi dan tanpa dia boleh cross check dulu. Nah, maka beliau tadi sudah katakan juga bahwa istrinya berkata bahwa tidak ada suka perempuan yang dimadu, diduakan, nggak ada. Itu udah paling benar ya, udah paling benar. Tapi sekarang kalau istrinya merasakan seperti itu, ya sudah, tapi jangan bawa-bawa Kristen dalam hal klaim-klaim Anda itu, ya kan? Karena di dalam kekristenan teman-teman boleh melihat isi janji nikah di dalam kekristenan bahwa satu kali untuk selama-lamanya, satu kali untuk selama-lamanya, itulah yang menemani sampai akhir hayat hidupnya. Maka tidak ada urusannya dengan surat Paulus. Surat Paulus justru berkata bahwa lebih baik tidak menikah. Tapi mengingat bahaya dosa perzinahan, ya itu dari perspektif Paulus, baiklah orang itu menikah hanya kepada satu perempuan atau satu wanita saja, sesuai dengan apa kata Tuhan Yesus bahwa laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya, bersatu dengan istrinya, tidak berdua, bertiga, bersiapa, enggak, bersatu dengan istrinya dan mereka menjadi satu daging. Itulah pernikahan Kristen. Nah, jadi fitnah seperti ini sangat receh dan murahan sekali ya. Oke teman-teman, stop sebarkan hoax. Kita lawan hoax bersama dengan sebarkan berita yang benar. God bless you, tetap jadi berkat, tetap berhikmat ya. Bye-bye. Silahkan teman-teman tekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Kiranya video ini menjadi berkat bagi kita semua. God bless you.